lebih semangat sebelum berdoa kita bernyanyi. Tepuk jari ya. Ayo mulai. Tepuk jari. Tepuk jari satu tuh. Tepuk jari dua wa, tepuk jari tiga ga, tepuk jari empat pat, tepuk jari lima ma. Berdoa semula, duduk yang manis, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya, Nak. Davania Nur Alia, Ikhtiarun Nafila Salsabila, Zahra Nur Safira, Nadifa Amelia. Alhamdulillah ada semua ya. Oke anak-anak, sekarang kita belajar tema berapa ya? Nah, apa sih si tema 6 itu? Coba dibuka bukunya masing-masing. Nah, kita belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, yaitu suhu dan kalor. Apa itu sih suhu dan kalor? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, Ibu jelaskan. Jadi, panas benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Nah, makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Jadi, energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya apa? Panas matahari itu misalnya fungsinya untuk apa? Menjemur pakaian. Terus apa lagi? Menjemur apa? Jagung, menjemur padi, buat kerupuk, menjemur kerupuk. Bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah ya. Nah, selanjutnya perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan bagaimana berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, ketika malam hari saat kamu berkemah, pernah berkemah? Pernah. Nah, saat berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan apa? Jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan makhluk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa merasakan hawa dingin di pegunungan. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya.
Nah, dalam ilmu pengetahuan alam atau disebut dengan IPA, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Jadi, panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya akan meningkat. Ketika batang logam tersebut dingin, suhunya akan menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, anak-anak, apa sudah paham yang Ibu jelaskan? Paham ya? Nah, sebelum kita ke latihan soal, biar lebih semangat, kita nyanyi dulu. Biar kita lebih semangat, ice breaking dulu ya. Ice breaking tepuk gembira ya. Masih ingat? Ayo, 1, 2, 3. Tepuk gembira. Ola, ola, hore, hore, yes. Ola, ola, hore, hore, yes. Mari kita tersenyum, tertawa dan gembira. Tepuk tangan, hilangkan sedih dan duka. Hore! Oke anak-anak, karena kalian sudah semangat, coba dibuka halaman 5. Nah, di situ ada latihan soal, kita berdiskusi bersama saja ya nak ya. Ya. Nah, itu nomor 1. Coba. Energi panas dapat menghasilkan dari dua benda yang Ibu bacakan lagi. Energi panas dapat menghasilkan dari dua benda yang, siapa yang tahu angkat tangan? Alia, ayo. Apa? Bergesekan. Selanjutnya nomor 2, alat ukur suhu. Alat ukur suhu apa? Alat ukur suhu, siapa yang bisa angkat tangan? Apa? Termometer. Termometer, ya betul. Selanjutnya nomor 3, kabel listrik dan kabel telepon di pinggir jalan. Tahu kan kabel listrik yang telepon di pinggir jalan? Di pinggir jalan raya dipasang mengendur atau apa? Mengendur, tahu ya? Kabelnya telepon rumah, telepon jalan, mengendur bertujuan untuk, siapa yang tahu angkat tangan? Sila. Tidak putus dari, tidak putus apa nak? Tidak putus dari, tidak putus ketika menyusut. Ya betul. Kemudian nomor 4, dengarkan baik-baik, dilihat jawabannya masing-masing. Nomor 4, sebutkan, ini ayo, sebutkan 5 sumber panas. Apa? Apa? Matahari. Terus apa lagi? Apa? Api. Terus? Listrik. Terus apa lagi? Matahari, api, listrik. Terus? Apa lagi? Lampu. Terus magma, nuklir. Terus dan energi panas bumi. Kemudian nomor 5, selanjutnya nomor 5. Dengarkan baik-baik. Sebutkan contoh manfaat energi panas matahari dalam kehidupan manusia. Manfaatnya apa nak? Apa? Menjemur pakaian. Terus? Mengeringkan jagung, mengeringkan padi. Terus apa lagi? Kerupuk. Terus ikan. Sudah. Dan sebagai sumber vitamin C. Sudah paham semua anak-anak? Sudah ya? Nah, jika sudah dipahami, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya.
bisa dipahami semua, itu jangan lupa ya, PR-nya di halaman 7. Coba dibuka bukunya halaman 7. Ya, dibuka halaman 7 itu dikerjakan di rumah ya. Ya, pintar. Jadi sekarang Ibu mau menyampaikan kesimpulan. Sebelum kita berdoa, Ibu menyampaikan kesimpulan. Jadi kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sebagai bentuk energi, dalam kalor memiliki satuan joule. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Dan juga sumber energi panas juga memiliki banyak manfaat. Ya, banyak manfaat dari sumber energi matahari. Manfaatnya mengeringkan pakaian, terus apa lagi? Mengeringkan kerupuk, jagung, padi, ikan, dan lain-lain sebagainya. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, bernyanyi lagi seperti yang awal berdoa ya. Ayo, semangat. Tepuk jari. Tepuk jari Satu tuh, tepuk jari dua wah. Tepuk jari 3 ga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 ma, bertepuk semua. Duduk yang manis, mari kita berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh.